Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Pembina OSIS, rekan-rekan guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan itu tugas PKG saya tentang rencana tindak lanjut, yang mana nanti di sini ada bentuk kombel yang bisa kita gunakan untuk proyek P5 nanti ke depannya, seperti itu ya. Jadi di sini ada rancangan pembelajaran proyek dengan komunitas belajar KBS, itu dengan materinya Sport Education Model atau SEM, artinya kompetisi sepak bola yang dimodifikasi. Jadi Bapak Ibu, di sini ya, model SEM ini itu dia seperti kompetisi ya. Jadi nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana model SEM itu. Oke, yang pertama ada latar belakang ya. Dalam konteks ini, kombel yang akan dibuat tentang SEM itu adalah kompetisi sepak bola agar siswa mempelajari arti kompetisi dalam pembelajaran, di mana menciptakan rasa tanggung jawab, sportivitas, disiplin, dan mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua, itu ada tujuan program. Tujuan program SEM, kompetisi sepak bola, pembelajaran berbasis proyek, dalam kombel ini, yang pertama ada mengembangkan keterampilan dan kebugaran. Yang kedua, menanamkan nilai karakter, sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, itu ada menghargai dan dapat melakukan permainan strategis dalam sepak bola. Yang keempat, ada berbagi peran dalam perencanaan. Yang kelima, bekerja sama yang efektif dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mengembangkan pengetahuan tentang kompetisi. Selanjutnya, itu ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, itu capaian. Ya, di sini jadi ada 3. Yang pertama, siswa lebih memahami arti nilai dari olahraga. Yang kedua, siswa menjadi pemain sejati. Yang ketiga, siswa dapat berbagi peran dalam perencanaan program olahraga. Yang kedua, langkah-langkah untuk SEM ini itu ada perancangan program. Yang kedua, ada persiapan program. Yang ketiga, pelaksanaan program. Yang keempat, kita evaluasi. Yang kelima, kita pelaporan dan dokumentasi. Yang ketiga, hasil yang kita harapkan adalah, yang pertama, siswa menjadi pemain yang kompeten, bijaksana, antusias, dan berpengetahuan. Yang kedua, di sini siswa lebih semangat dalam belajar. Yang ketiga, siswa memahami dan memiliki nilai karakter seperti kompetitif, sportif, dan fair play. Yang keempat, siswa memiliki kebugaran jasmani yang baik. Selanjutnya, itu ada target ya, struktur yang akan kita buat, program dan mitra dalam kombel ini. Yang pertama itu targetnya kelas 7 dan kelas 8 dengan jumlah peserta 318 siswa. Usia peserta 12 sampai 14 tahun. Itu pengaturan dalam programnya, ada lingkup ruangnya seperti lapangan sekolah. Mitra yang kita jalankan yang ada guru PJOK sebagai fasil, guru mapel itu sebagai penggerak siswa melakukan pembelajaran SEM. Dan terakhir, orang tua dapat kita undang untuk menyaksikan SEM ini dan dapat memberikan dukungan ke siswanya. Selanjutnya, ada rencana evaluasi, lini masa evaluasi. Yang pertama itu ada awal program, menilai pengetahuan dasar siswa tentang Sport Education Model atau SEM. Nomor 2, itu ada tengah program, kita mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, akhir program, kita ada refleksi, umpan balik, serta penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Yang keempat, itu ada komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, orang tua, untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program.
Selanjutnya, di sini kemungkinan tantangan dan solusinya. Ya, tantangan kita membuat SEM ini itu ada 3 tantangan. Yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami sport education model dan tata cara berkompetisi. Solusinya, sebelum kita jalankan itu, kita menjelaskan dan membimbing siswa dengan cara mendemonstrasikan langsung sebelum masuk ke proyek, ke prakteknya. Yang kedua, itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan sepak bola seperti atlet dan wasit dalam pembelajaran model SEM. Solusinya, menyesuaikan permainan dengan kondisi lapangan yang dimodifikasi. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, kita akan mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Selanjutnya, itu ada rencana penutup dan rencana tindak lanjut. Penutupnya, pembelajaran berbasis proyek menggunakan pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Diharapkan siswa dapat menambah pengetahuan tentang sistem kompetisi agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dan kebugaran, serta menanamkan jiwa sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, rencana tindak lanjut itu dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Yang ketiga, catatan rencana pembelajaran ini untuk menciptakan jiwa kompetisi, mengembangkan pengetahuan tentang kompetisi. Baik, itu aja Kombel yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya Kombel ini ya itu tentang SEM atau Sport Education Model. Di mana Pak, Ibu, nanti SEM ini bisa kita ajukan ke kepala sekolah, ajukan ke kawan-kawan semua untuk materi proyek P5. Ya, jadi nanti ini sistemnya olahraga, bebas caburnya apa, tapi dengan kompetisi. Artinya apa? Kita sebagai guru hanya membimbing saja. Ya, jadi kompetisi ini dari segi panitianya, dari segi wasitnya, dari atletnya, dari moderatornya, dari kejuaraannya, itu semua yang menjalankan adalah siswanya sendiri. Jadi kita hanya membimbing saja. Nah, mungkin ada tambahan atau pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu, saya persilakan. Ya, jadi bisa antar kelas atau kita bagi kelompok. Misal nanti, ya kita bagi kelompok. Contoh, kita mau P5-nya kelas 7, kita materinya bola voli. Nah, kita bagi kelompok. Kelas 8 kita materinya sepak bola. Nah, di situ kita bagi tuh tugasnya tuh. Contoh, ada ketua panitianya siapa. Nanti, ya sesuai kita berkompetisi. Siapa nanti ada bupatinya, ada penanggung jawabnya, nanti ada moderatornya, ada doanya, ada atletnya, ada wasitnya, ada tukang skornya. Jadi semua itu dilakukan hanya siswa saja. Kita selama ini kan kita nih wasit kita dari guru, ya kan? Berarti dari guru biasanya atau OSIS. Nah, kalau model STEM ini kita semuanya libatkan siswa. Kita hanya melihat saja. Jadi agar tujuannya apa? Agar siswa itu dapat mempelajari tentang kompetisi, agar bisa dia bawa ke sosial, ya, ke ekskul atau ke kelas meeting. Jadi biar mereka belajar bagaimana caranya berkompetisi. Mungkin yang lain ada tambahan dari Pak Pembina OSIS, Pak Pepen? Ada tambahan? Pak Denny selaku guru kelas? Ada tambahan ya? Izin Pak, ada tambahan Pak? Dari yang dipaparkan bisa kita lihat ini hal yang menarik ya. Jadi P5 itu tidak harus tentang kemandirian, gotong royong, berpikir kritis. Semua itu bisa kita masukkan dalam hal baru yang disebut SEM ini. Jadi berpikir kritis, gotong royong, mandiri dan lain-lain ini semua bisa ada dalam program SEM ini. Jadi
ini kegiatan yang sangat positif yang saya bisa nilai, karena sekarang ini ketika kita menentukan tema P5 itu agak sedikit sulit. Karena apa? Karena memilih yang sesuai dengan karakter siswa. Kalau kali ini sifatnya edukatif dan sportif. Jadi kita bisa edukasi sekaligus kita bisa menumbuhkan minat bakat siswa sekalian. Jadi saya rasa di sini ini tantangannya juga cukup besar nih ya, karena rata-rata siswa, kemajemukan siswa ini rata-rata tidak menyukai olahraga ya. Jadi ini STEM ini juga termasuk langkah berani yang harus kita ambil supaya selain edukasi, olahraga juga menjadi bahan penting yang harus dipertimbangkan untuk kegiatan sekolah. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih. Seperti yang kata Sir Kamal tadi bilang, jadi SEM ini kan tak semua tuh yang suka olahraga. Jadi mungkin bagian kita bisa cocok nanti, contoh nih bagian sekretaris kita masukkan yang perempuan, nanti bagian scoring yang perempuan juga ya, moderatornya ya itu. Jadi ini sebenarnya bisa kita ajukan ke proyek P5. Nah itu. Ya Pak, ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi Pak. Kalau kita lihat tadi, kalau saya lihat ini dari awal pemaparan, semuanya bisa berarti sesuai dengan minat bakat tadi yang adanya di Bupati, ya. Bahkan yang tidak hobi olahraga, kemungkinan kita kasih porsi yang Ya, seperti itu. betul. Jadi kepanitiaan. Iya, betul, Pak. Minatnya bergotong Iya, royong, betul. bisa masuk ke masyarakat. Iya. Betul. Ya. Kalau menurut saya, luar biasa. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya ini udah pernah dibuat di kelas. Jadi SEM ini tujuannya emang siswa itu tidak ada yang nganggur bahasanya. Jadi siswa itu semuanya berpartisipasi. Ya, jadi dia belajar bagaimana berkompetisi. Jadi ilmu ini bisa dia terapkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sosial. Nah, mungkin itu aja. Ada tambahan lagi? Atau pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Sir Kamarul, Pembina OSIS, Pak Pepen, dan Guru Mapel yang telah hadir ke ruangan ini untuk mendengarkan apa yang saya paparkan hari ini untuk kombel kita untuk P5 nanti. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.